dari pihak KAI sudah memecat Firdaus yang sudah tidak lagi bergabung di tim KAI. Gimana sih Bang? Seperti apa Bang akhirnya pemecatan itu terjadi Bang? Iya. Jadi proses pemecatan ini kebetulan kita itu ada acara kongres di Bandung tanggal 10 kemarin itu yang dihadiri oleh 13 menteri dan sekian wamen itu. Tapi sebelum kita berkongres karena kasus Rasman dan Firdaus itu terjadi tanggal 6, maka tanggal 8 itu karena semua DPD seluruh Indonesia hadir lalu membahas masalah itu. Sehingga semua bersepakat bahwa tindakan Firdaus atau si Rasman itu benar-benar sudah merusak organisasi karena dia punya kartu anggota itu kan dari Kongres Advokat Indonesia. Kedua, perilaku dia sebagai tidak seperti sehingga ada 35 DPD Indonesia sesuai surat yang saya kirim tadi itu sudah mengusulkan supaya Firdaus itu dipecat ya karena kalau Firdaus dan si Rasman itu benar-benar mengerti profesi dia sebagai pengacara, tentu dia akan sangat memahami tentang tata tertib persidangan yang diatur dalam pasal 217, 218, 219, 232, 232 KUHP. Yang intinya begini, setiap orang yang berada dalam ruang sidang harus menaruh hormat kepada persidangan. Tidak boleh merokok, tidak boleh makan, dan setiap perdebatan itu diatur alurnya. Jadi karena perilakunya itu tidak mencerminkan sebagai seorang advokat, maka Kongres memutuskan bahwa kartu prakteknya yang dari Kongres Advokat Indonesia itu dicabut. Lalu bagaimana dengan berita sumpah kerja dia? Berita acara sumpah itu adalah penyumpahan. Sehingga yang bisa mencabut berita acara sumpah sehingga kalau memang mahkamah atau apa yang dilampirkan sebagai syarat penyumpahan itu kalau diragukan dan ada bukti tindak pidananya, tentu ini kan sudah kriminal. Dia akan diproses. Intinya begini, saudara Firdaus ini kami menilai dalam rapat memutuskan sesuai berita yang ditandatangani oleh 35 DPD dan memang saya ditugaskan untuk membacakan di hadapan wartawan dan sekarang sudah viral juga toh bahwa tidak mungkin seorang pengacara di ruang sidang berperilaku seperti itu. Dan setelah dicek informasinya bahwa sarjana hukum dia, kelulusan dia itu diragukan karena satu kampus dengan Rasman di Ibnu Khaldun dan sekarang tidak dapat diverifikasi lagi. Ya, itu yang menjadi masalah. Jadi dia dipecat sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia. Tetapi dia punya berita acara sumpah itu adalah kewenangan dari Mahkamah Agung yang didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi. Hingga sekarang kalau informasi terbaru bahwa sekarang Rasman dan Firdaus dilaporkan di Mabes Polri dengan pasal-pasal tata tertib persidangan, itu saya yakin hanya pintu masuk untuk menyelidiki proses mereka menjadi pengacara. Apakah sarjana hukumnya benarkah, surat magangnya benarkah? Nah, itu yang akan menjadi masalah, ya. Oke? Baik Bang. Udah. Oke, Bang, tadi berarti untuk sisi hukumnya sendiri ketika memang tadi pihak pihak PN sudah melaporkan ke Bareskrim, artinya apakah nanti kedua orang ini yang membuat kisruh di pengadilan itu akan diproses untuk bisa nggak Bang, seandainya itu akan dicebloskan ke penjara? Oh ini ya, jadi begini. Pintu masuk
laporan atau LP di Barreskrim itu kan tentang tata tertib persidangan yang diatur dalam penyelidikan. Penyidik akan meneliti akan dia benar-benar seorang advokat. Karena dalam pasal 4 Undang-Undang Advokat, ya, pasal 4 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, syarat orang menjadi pengacara, pendidikannya sarjana hukum. Ya. Kedua, mengikuti PKPA di organisasi advokat. Ketiga, diusulkan oleh organisasi penyumbang. Surat magang. Nah, dalam penyelidikan di Barreskrim, ternyata syarat dia menjadi advokat yang dilampirkan itu misalnya surat magangnya, katakanlah begini, dia lulus sarjana hukum 2022. Lalu 2022 juga dia mengusulkan penyumpahan, padahal menurut Undang-Undang Advokat harus magang 2 tahun. Demikian pula ijazahnya. Kalau dia mengaku misalnya dari Universitas A, lalu begitu diverifikasi dalam penyidikan, ternyata ijazah itu tidak terdaftar, maka itu sudah kriminal dan itu pintu masuk untuk menahan. Misalnya menggunakan surat palsu di pasal 263, ya, dan itu bisa ditahan, ya. Kalau dia menjadi pengacara lewat prosedur yang tidak benar, artinya dia memberikan keterangan palsu, menggunakan surat palsu, atau membuat surat palsu. Katakanlah, dia benar-benar tidak pernah kuliah, tapi punya ijazah. Cetak di mana kan bisa saja. Lalu ternyata surat itu dipergunakan. Mati nih Bang. Tidak. Terus lanjut Bang. Nah, terus bukan dia di nama. Kalau dia ya, gimana? Putus nih suaranya. Iya Bang, putus-putus Bang, maaf. Halo? Halo, iya Bang, lanjut Yo. Bang. Lanjut Bang. Saya nggak dengar lagi pertanyaannya. Oke, Bang. Terkait yang tadi Abang bilang masalah ini adalah pintu. Suaranya putus nih. Ini adalah tadi yang Abang bilang terkait dengan pintu Yo. laporan tadi itu Sudah bisa. saya sudah jawab kan. Jadi dia akan diteliti tentang legalitasnya. Oke. Ya, jadi ini Halo, putus-putus Bang. bukan harus diselidiki, namanya proses penyelidikan. Semua pihak dipanggil, dikumpulkan bukti, lalu dari pengumpulan bukti itu bahkan surat, keterangan saksi, ahli. Ya, saya ulangin ya. Ya. Putus-putus Bang. Udah terekam tadi pertanyaannya, penjelasannya. Oke Bang, saya mau tanya lagi Bang. Eh, Sikap dari Firdaus dan Rasman ini kan tidak dibenarkan ya Bang ketika di pengadilan seperti itu. Nah, Abang mengenal nggak sih sosok Itu orang tidak kedua? dibenarkan dari tata tertib persidangan. Ya, Abang sendiri mengenal nggak sosok kedua orang ini secara lebih Iya. dekat tuh seperti apa? Halo? Abang mengenal nggak dengan kedua sosok orang ini seperti apa gitu? Aduh, suaranya putus deh. Abang mengenal tidak? Mengenal dekat? Secara pribadi saya tidak pernah kenal. Hanya, enggak, dulunya saya nggak kenal dekat. Hanya, kalau soal latar belakang Rasmin itu, ini saya kasih tahu ya. 2015, ya, 2014, dia sudah ikut pendidikan calon advokat di Kongres Advokat Indonesia.
Oke. Waktu itu dia belum melampirkan ijazahnya. Hanya karena ketua panitia waktu itu Egy Sujana buat memo bahwa ijazah akan disusulkan. Dan ketika berkasnya sudah lengkap untuk penyumpahan di pengadilan tinggi, dia tidak bisa melengkapi berkasnya, yaitu KTP-nya harus Jakarta dan ijazahnya. Karena berkasnya tidak lengkap, maka panitia kongres itu tidak mengusulkan ke pengadilan tinggi. Tapi dia diam-diam membawa berkasnya ke Ambon Hmm. dan membuat domisili di Ambon, kemudian dia disumpah di Ambon. Itu soal Rasman.